Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita bisa melanjutkan kembali kuliah subuh online kita dengan tema generasi milenial ideal, dan kita akan mengakhiri insyaallah untuk membaca muqaddimah atau pendahuluan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Silahkan, sudah kami share PDF-nya di FB ya, dan juga di agen kebaikan insyaallah juga sudah. Silahkan dibuka halaman berapa anak? Halaman 13 ya. Dibaca Mas Anjasyah. Karena itulah bukan itu. Nabi. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para ulama agar menaruh perhatian khusus di dalam pendidikan, dakwah, dan pengajaran taklim bagi para pemuda, karena para pemuda itu membutuhkan perhatian dan atensi khusus, butuh kelemah lembutan dan kasih sayang perlu menjadikan mereka lebih cinta kepada kebaikan dan orang-orang yang baik, agar jangan sampai direnggut oleh para pelaku kebatilan dan penjajah keharaman. Ya, bagus. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa Nabi SAW itu menjelaskan bahwa kita harus memanfaatkan 5 hal sebelum 5 hal. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Padahal Nabi SAW juga menyampaikan hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Apakah masa muda itu bagian dari kehidupan? Mas Anjas? Ya. Terus kenapa Nabi SAW sebutkan lagi? Mas Abdurrahman? Karena pentingnya. Nah, berarti fase muda itu fase yang sangat penting. Sehingga Rasulullah SAW pun memberikan perhatian khusus bagi para pemuda. Ya. Beliau mengatakan di sini, Syekh Abdul Razak, bahwa pemuda itu butuh kelemah lembutan, butuh kasih sayang, supaya mereka cinta kepada kebaikan, menjauhi keburukan. Kenapa pemuda itu butuh dilembuti? Karena kalau keras jadinya gak mau, bagus. Pemuda itu gampang sekali terpengaruh. Terpengaruh kepada kebaikan atau keburukan? Dua-duanya. Kalau boleh diumpamakan, pemuda itu, terutama yang gak pernah belajar ya, itu bagaikan air di atas daun, apa masukkan? Talas. Bagikan air di atas daun talas. Mudah sekali untuk berpindah-pindah. Kalau suatu saat mungkin nanti kita bisa ke saung, ya kita lihat daun apa? Talas. Atau nggak usah ke saung, di sini aja di depan rumah ada daun talas. Ya, kita kasih tetesan air berapa tetes gitu? 2, 3. Kemudian setelah itu kita goyang-goyang. Apanya? Daunnya. Ya. Maka nanti tahu-tahu airnya kalau digoyang ke sini, airnya belok ke sini. Kalau kita goyang ke sini, belok ke sini. Itulah perumpamaan pemuda. Dia mudah sekali untuk terpengaruh. Nah, sekarang pihak-pihak yang ingin merusak pemuda itu sedikit atau banyak? Banyak. Dan mereka itu serius atau tidak untuk merusak pemuda? Serius.
Untuk merusak pemuda itu, mereka mempersiapkan langkah-langkah, lalu mereka realisasikan siang dan malam. Mereka bikin program-program yang bekerja di dalamnya siang dan malam bikin. Pakai duit atau tidak? Pakai. Satu orang artis misalnya yang disetting, gak semua artis, satu orang artis yang disetting untuk merusak pemuda, generasi muda itu, sekali tayang dalam durasi 1 jam misalnya, dia bisa dibayar, dikasih honor ratusan juta rupiah. Berapa? Ratusan juta rupiah. Serius atau tidak berarti? Serius. Mereka serius untuk merusak generasi muda. Sekarang Ustadz TPQ ngajarin pemuda, dibayar berapa? Kadang nggak dibayar. Nah. Sehingga ada semacam anekdot yang mengatakan perusak dibayar ratusan juta, orang yang berusaha memperbaiki nggak dibayar. Tapi kita jangan minder. Kita jangan putus asa. Wah gimana, modal kita dikit, modal mereka banyak. Dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan tetap unggul. Karena kita terbantu oleh apa? Masih sama? Allah, bagus. Yang kedua, kita terbantu dengan fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Kata sebagian ulama, fitrah itulah kecenderungan untuk menyukai kebaikan. Kecenderungan dalam hati untuk menyukai kebaikan. Sehingga anak-anakku bisa memperhatikan. Setelah kita beribadah, dibandingkan setelah kita berbuat maksiat, yang lebih tenang di hati itu setelah apa? Beribadah. Walaupun mungkin ketika berbuat maksiat kelihatan kayak seneng, puas, marem, tapi setelahnya itu pasti gelisah, pasti gelisah. Fitrahnya manusia itu adalah akrab dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Nah, kita alhamdulillah dikasih modal itu. Namun kadang-kadang ketika fitrah itu dibiarkan, lama-lama bisa hilang. Nauzubillah min dzalik. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang karena terlalu sering berbuat dosa, akhirnya dosa itu dianggap biasa. Padahal awalnya ketika dia melakukan perbuatan dosa itu hatinya gelisah. Tapi karena terlalu sering dia berbuat dosa, akhirnya tumpul. Ya, tumpul maksudnya sudah tidak merasa terganggu lagi keimanannya, dan itu mengkhawatirkan. Kondisi seperti itu mengkhawatirkan, sehingga anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, ketika kita melakukan perbuatan dosa, kemudian hati kita tidak tenang, maka berbahagialah. Kok berbahagia? Berarti apa? Kita masih punya fitrah kebaikan. Ya, fitrah kita masih ada. Sehingga tinggal diperbaiki saja. Inilah kenapa Nabi SAW itu mengajarkan kita agar berlemah lembut kepada para pemuda. Lanjut, Mas Abdurrahman. Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhu begitu antusias di dalam mengimplementasikan kandungan hadis yang mulia ini, sebagaimana riwayat yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
bahwa diriwayatkan apabila beliau melihat para pemuda maka beliau mengatakan, marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis wa an nufhimakum al haditha fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'da. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kami untuk melapangkan majlis bagi kalian dan memahamkan kalian hadis, karena sungguhnya kalian ini adalah suksesor atau penerus kami dan ahlu hadis setelah kami. Nah, inilah contohnya. Jadi Nabi SAW itu selalu berpesan kepada para sahabatnya untuk memperhatikan para pemuda. Contohnya ini, begitu yang namanya para sahabat kan kalau dapat wasiat dari Rasul SAW, mereka perhatian atau tidak? Perhatian sekali. Ya, contohnya ini Abdullah ibnu contohnya siapa? Ini tadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri kalau di majelis atau enggak harus di majelis, itu kalau ketemu dengan para pemuda dia langsung mengatakan marhaban. Apa artinya marhaban? Selamat datang. Jadi para pemuda itu merasa dia itu disambut gitu loh. Merasa dihargai. Ya. Bukan malah ada sebagian orang pemuda, kamu ngapain kesana sini? Loh. Ya. Kadang-kadang kan pemuda kan penampilannya agak gimana gitu ya. Ya, apalagi yang mungkin jauh dari agama. Maka anak-anakku, ketika ada orang yang jauh dari agama, ya penampilannya nyentrik, ya rambutnya dia apa? Pirang. Dicat pirang misalnya. Kemudian pakai celana jeans yang bolong-bolong. Tahu-tahu dia berangkat kemana? Masjid. Jangan diapakan? Jangan, kamu ngapain ke sini? Kesasar ya? Jangan. Ya. Tapi disambut. Ya, marhaban biwasiyati Rasulillah SAW. Selamat datang dengan wasiatnya Rasul. Apa maksudnya wasiatnya Rasul? Nabi berpesan supaya kita menghormati pemuda itu, supaya kita menyambut pemuda itu. Lihat apa wasiatnya Rasul SAW. Awsana Rasulullah SAW an nuwassi'a lakum fil majlis. Rasulullah SAW berwasiat kepada kami agar kami meluaskan majelis untuk kalian. Apa maksudnya meluaskan majelis? Kalau datang majelis dikasih apa? Dikasih tempat. Ya, jangan wis kepok. Udah penuh, jangan. Ya. Jadi anak-anakku, ya Mas Anjas, kalau ada temennya pengen ikut hadir, apa yang dilakukan? Memberi tempat. Jadi jangan udah penuh, jangan. Ya. Diluaskan. Ya. Kemudian wa an nufhimakumul hadis. Dan kami juga diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, kata siapa tadi sahabatnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Kami juga diwasiatkan oleh Nabi SAW agar memahamkan kalian hadis. Jadi kalau misalnya teman kita nggak paham, saudara kita nggak paham, tanya sama kita, jangan, gitu aja nggak paham. Jangan. Wasiat Nabi SAW adalah kalau ada orang nggak paham, apalagi generasi muda, maka kita diperintahkan untuk membantu dia agar paham. Fa innakum khulufuna. Ini yang penting sekali. Sesungguhnya kalian generasi penerus. Ya. Anak-anakku, kenapa Abi mau mengeluarkan uang sedemikian untuk beli buku, untuk menyediakan sarana belajar buat anak-anakku? Ya. Hal-hal yang kira-kira bisa mendukung belajar kita lakukan, kenapa? Ya. Sekarang kitab-kitab yang ada di perpustakaan ribuan. Ya. Dan kalau dinominalkan itu ratusan juta mungkin. Itu dikumpulkan berbelas-belas tahun. Atau mungkin malah berpuluh-puluh tahun dikumpulkan. Ya. Itu siapa
yang akan memanfaatkan jika tidak kalian. Ya. Kalian generasi penerus. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Hah? Daerah tinggalnya di mana? Itu asalnya Albania. Tapi tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Tinggalnya di Yordania. Di mana? Yordania. Begitu beliau meninggal, beliau mewariskan perpustakaan. Isinya ratusan atau ribuan kitab. Itu haknya siapa? Ahli waris. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau wasiatkan agar seluruh perpustakaannya itu diwakafkan. Kemana? Pemuda. Iya, tapi pemudanya di mana? Ya, seluruh dunia. Tapi di mana tempatnya? Ditaruh di mana gitu? Hah? Di? Madinahnya di mana? Makkah. Madinahnya di Madinah kan luas. Di Universitas Islam Madinah. Di Jamiah Islam Madinah. Jamiah Islamiyah Madinah. Coba bayangkan, dari mana? Yordania ke mana? Ke Madinah. Jauh itu. Ratusan kilometer atau bahkan mungkin ribuan kilometer. Jauh. Ya. Kalau suatu saat nanti anak-anakku atau para pendengar, para pemirsa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Madinah atau bahkan mungkin sampai belajar di Jamiah Islamiyah. Amin. Di perpustakaan Universitas Madinah itu ada satu ruangan khusus terpisah dari perpustakaan umum. Ada tulisannya Perpustakaan Maktabah Syekh Al-Albani. Inilah warisan kitab-kitabnya Syekh Al-Albani. Masih ada tulisan tangan beliau di buku. Kalau kita Abi punya buku ini kan biasanya Abi apa? Nulis sambil-sambil. Masih ada buku-buku Syekh Al-Albani lengkap dengan tulisan-tulisan tangan beliau. Yang jadi pertanyaan, kenapa beliau itu mewasiatkan jauh-jauh kemana? Ke Madinah. Universitas Madinah. Kenapa kira-kira? Bisa dibaca. Biar bisa dibaca. Emang kalau di Yordania nggak bisa dibaca? Sampai banyak pengumuman. Mereka di sana itu generasi muda. Mahasiswa yang semangatnya besar, tinggi. Dan Syekh Al-Albani itu kan pernah ngajar di Universitas Madinah. Di zamannya para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Pernah ngajar beliau di sana, pernah jadi dosen. Dan beliau sangat terkesan. Ya. Beliau sangat terkesan dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Ya. Mas Anjas. Ya. Mereka sangat terkesan. Beliau sangat terkesan dengan para mahasiswa yang ada di sana. Lihat bagaimana perhatian para ulama kita kepada para pemuda. Ya. Terus kata beliau, wa ahlul hadithi ba'dana. Kalian nantilah yang akan menjadi ulama sesudah kami. Itu prakteknya Abu Sa'id Al-Khudri. Mas siapa yang belum? Mas Uka, beliau juga menyambut para pemuda sembari mengatakan, ya benar akhi, idza syaqaqta fi syai'in asalni hatta tastaykina fa innaka in sorif alal yakini ahabbu ilayya min antas sorif ala syakki. Wahai putra saudaraku, apabila kamu ragu tentang suatu hal, maka tanyakanlah kepadaku sampai kamu menjadi yakin, atau hilang keraguanmu
karena sesungguhnya jika kamu beranjak pergi di atas keyakinan, maka itu lebih aku senangi daripada kamu pergi namun dalam keadaan di atas keraguan. Subhanallah. Ini lihat bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sangat memperhatikan untuk mempraktekkan wasiat Nabi SAW. Beliau, siapa beliau di sini? Mas Anjasya? Nabi Muhammad. Beliau siapa? Siapa Mas? Abu Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau, Abu Sa'id Al-Khudri, menyambut para pemuda sembari mengatakan, ya bena akhi. Ini panggilan kesayangan, panggilan kasih sayang. Ya bena akhi, wahai putra saudaraku, idza syakakta fi syai'in fasalni. Kalau kamu ragu, maka bertanyalah. Kalau kamu ragu, maka apa? Bertanyalah. Anak-anakku, sering-seringlah bertanya kepada orang-orang yang kalian percaya. Jangan bertanya kepada orang yang baru kalian kenal, yang kalian tidak tahu. Perhatian dia kepada anakku. Ya. Jangan sampai kalian lebih percaya dengan omongan teman yang baru kalian kenal 1-2 tahun. Kemudian kalian tidak dengarkan nasihat orang tua kalian yang sudah kalian kenal selama belasan tahun. Ada nggak anak-anak yang lebih nurut dengan temannya dibanding lebih nurut kepada orang tuanya? Ada nggak? Banyak. Ya. Jangan sampai anak-anakku demikian. Ya. Teman-teman kalian itu baru kalian kenal 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sedangkan orang tua kalian itu sudah belasan tahun kalian kenal. Sehingga ketika ada sesuatu yang meragukan, tanya. Tanya. Ya. Bilal sama Umi, Bilal? Boleh sama Umi? Ibnu Mas'ud Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu itu berpesan kepada para sahabat, ya, kepada para pemuda, idza syakakta fi syai'in fasalni. Kalau kamu meragukan sesuatu, maka bertanyalah kepadaku. Supaya apa, Mas Lukasya? Supaya yakin. Hatta tastayqin. Fa innaka in tansarif 'ala al-yaqini ahabbu ilayya min an tansarifa 'ala asy-syak. Sungguh manakala engkau meninggalkan majelis ini dalam keadaan yakin, itu lebih aku sukai daripada engkau meninggalkan majelis ini dalam keadaan ragu. Ya. Anak-anakku, banyak hal-hal yang belum anak-anakku ketahui. Mungkin anakku sudah belajar ini, belajar itu, tapi masih sangat jauh. Orang tua, Abi dan Umi, tetap lebih banyak pengalamannya dibandingkan kalian. Istilahnya apa kemarin, Mas Abdurrahman? Lebih banyak makan asam garam. Ya. Abi pernah muda seperti kalian, kalian belum pernah tua seperti Abi. Ya. Jadi Abi pernah mengalami seperti yang kalian alami, tapi kalian belum mengalami apa yang Abi alami. Ya.
Ini nasihatnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Apakah ada sahabat yang lain? Ya, lanjut Mas Usamah. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila beliau melihat pemuda yang sedang asyik belajar dan menuntut ilmu, maka beliau mengatakan, marhaban Biyana bi'il bi'il hikmati wa masbahi maso wa masabihi dhulami dhulami fulqani siyabi jududil qulubi hulusil buyuti raihani kulli qabilah. Bagus. Selamat datang Wahai mata air hikmah dan pelita kegelapan, yang berpakaian baju sederhana apa adanya, yang bersih hatinya, yang menerangi rumah dan kebanggaan bagi setiap kabilahnya. Wasiat para salaf bagi para pemuda dan perhatian mereka terhadap fase usia muda itu begitu sangat banyak. Di dalam risalah ini yang berjudul 15 wasiat salaf kepada para pemuda, saya rangkumkan sejumlah wasiat berikut komentar singkat pada tiap wasiat tersebut. Ya, ini contohnya nasihat yang lainnya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sayang rekamannya atau baterainya udah mau habis ya. Nanti kita lanjutkan, kita baca insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.